Reaksi komentator melihat aksi Mega saat melawan GS Caltex. Komentator laga Red Spark versus GS Caltex sekaligus mantan pelatih GS Caltex yaitu Sang Hyun Cha sampai terkejut usai Megawati kembali hancurkan GS Caltex dengan skor 3-0 di laga perdana Liga Voli Korea. Bahkan sang komentator sampai dibuat geleng-geleng kepala saat Megawati buat opositor GS Caltex yaitu Giselle Silva tak bisa menahan smash Megawati. Tak hanya itu, sang komentator sampai mengatakan jika di laga ini harusnya Megawati lah yang meraih MVP karena Megawati menjadi top skor. Laga pembuka Liga Voli Korea 2024 antara Red Spark dan GS Caltex berakhir dengan hasil mengejutkan di mana Red Spark berhasil mengalahkan GS Caltex dengan skor telak 3-0. Komentator laga sekaligus mantan pelatih GS Caltex di musim 2023 yaitu Sang Hyun Cha menyatakan keterkejutannya atas performa dominan Red Spark. Saya benar-benar tidak menyangka Red Spark bisa mengalahkan GS Caltex dengan skor 3-0. Ini sangat mengejutkan, terutama mengingat sejarah pertemuan kedua tim yang biasanya berlangsung ketat. Namun salah satu sorotan utama dari pernyataan Sang Hyun Cha adalah pujian khusus yang ia berikan kepada Megawati, pemain andalan Red Spark. Megawati benar-benar masih sekuat musim lalu, penampilannya luar biasa hari ini. Sang Hyun yang memiliki pengalaman langsung melatih lawan GS Caltex menyebut bahwa performa pemain oposit Red Spark ini masih berada di level teratas di antara pemain asing di Liga Voli Korea. Dia adalah salah satu pemain asing terbaik di Liga Voli Korea, bahkan mampu mengalahkan beberapa pemain top dari Eropa. Pemain asal Indonesia tersebut tampil dengan penuh energi dan determinasi, menjadi ancaman serius bagi pertahanan GS Caltex sepanjang pertandingan. Bukan hanya soal kekuatan dan skill, Sang Hyun Cha juga mengomentari bagaimana Megawati berhasil membuat Giselle Silva, opositor GS Caltex asal Kuba, kesulitan sepanjang laga. Silva benar-benar dibuat pusing oleh smash keras Megawati. Smashnya sangat sulit untuk diantisipasi, bahkan oleh pemain sekali bersilva. Hal ini menunjukkan betapa dominannya Megawati dalam memimpin serangan Red Spark sekaligus menjadi faktor utama di balik kemenangan telak Red Spark. Laga pembuka ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh tim di Liga Voli Korea 2024, bahwa Red Spark dengan Megawati sebagai salah satu tumpuan utama akan menjadi kekuatan yang sangat sulit dikalahkan musim ini. Sementara bagi GS Caltex, hasil ini menjadi pengingat akan kerasnya persaingan dan perlunya peningkatan performa untuk bisa bersaing dengan tim-tim lain di puncak klasemen. Bagi Sang Hyun Cha sendiri yang pernah mengarahkan GS Caltex di musim sebelumnya, pertandingan ini juga menjadi refleksi dari perkembangan tim dan pentingnya mempersiapkan diri dengan matang. Di laga pembuka Liga Voli Korea tahun 2024, GS Caltex kembali harus mengakui keunggulan Red Spark. Dalam pertandingan tersebut, Red Spark sukses menundukkan GS Caltex dengan skor 3-0. Menambah deretan kekalahan beruntun GS Caltex dari tim Red Spark setelah sebelumnya juga tersingkir di babak semifinal KOFO Cup 2024. Pelatih GS Caltex yang Taekley mengakui bahwa timnya kesulitan menghadapi dominasi Megawati dan Red Spark. Kita harus menerima kenyataan bahwa kali ini Red Spark dan terutama Megawati kembali membuat kami kewalahan, ujarnya. Ia memuji performa luar biasa Megawati yang mencetak 16 poin dengan persentase serangan sukses mencapai 80%. Megawati hanya melakukan 15 percobaan serangan dan 12 diantaranya sukses. Itu sangat efisien dan sulit untuk dihentikan. Sebagai perbandingan, rekan setim Megawati Vanja Bukilik yang meraih MVP di pertandingan kemarin dengan mencet 15 poin. Namun Bukilik membutuhkan 26 percobaan serangan, sehingga persentase serangan suksesnya hanya 53,85%, jauh di bawah Megawati. Hal ini memperlihatkan betapa efektifnya Megawati dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang ia dapatkan. Menurut Yang Taekley, penampilan Megawati seharusnya membuatnya layak dinobatkan sebagai pemain terbaik MVP dalam laga tersebut. Dia benar-benar luar biasa.
Dia tidak hanya memberikan ancaman dengan serangan keras, tetapi juga sangat pintar dalam membaca permainan dan melakukan tipuan. Bung Toel belak-belakan sebut Max Hilgers jadi biang kerok kekalahan timnas Indonesia. Pegabat sepak bola Indonesia Bung Toel secara terang-terangan menyebut bahwa Max Hilgers jadi biang kerok gawang Martin Paes kebobolan dalam laga kontra Cina. Seperti yang diketahui nih, skuad Garuda mengalami kekalahan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tuan rumah Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024. Hal ini tentunya menjadi sorotan banyak pihak, mengingat Indonesia diharapkan dapat tampil lebih baik setelah diperkuat dua pemain naturalisasi baru, yakni Max Hilgers dan juga Eliano Reijnders. Dalam laga penting itu, ternyata Sintayong menurunkan starting line up tidak biasa sehingga membuat gawang timnas Indonesia kebobolan dengan skor 2-0 di babak pertama. Usai kebobolan, di babak kedua Sintayong diketahui mengeluarkan 3 pemain, termasuk Max Hilgers dan juga Saini Patinama. Pergantian Max Hilgers jelas menarik perhatian terutama karena bek termahal timnas Indonesia itu belum cukup menampilkan performa impresif untuk mendukung kekuatan pertahanan skuad Garuda. Hal itu juga kerap disorot tajam pengamat sepak bola Bung Toel yang mengaku mencium gelagat aneh dari Sintayong lewat berbagai keputusannya dalam laga kontra Cina. Melansir dari Instagram @blitznews_football, Bung Toel membeberkan pendapatnya soal pertandingan timnas Indonesia melawan Cina nih. Awalnya, mantan jurnalis sepak bola itu menyoroti perombakan susunan pemain timnas Indonesia dalam laga kontra Cina di mana Sintayong menurunkan starting line up tidak biasa. Saya juga bertanya tentang perubahan-perubahan line up. Saini Patinama tiba-tiba main, Sandy Walsh gak main, gitu kan? Ungkap Bung Toel. Keputusan Sintayong tersebut dirasa Bung Toel tidak membawa dampak positif terhadap performa timnas Indonesia. Banyak yang bilang ini aspek kejutan Sintayong. Sekarang siapa yang terkejut? Lawan apa diri kita? Diri kita terkejut dengan line up. Lanjutnya, lebih lanjut Bung Toel juga menyoroti keputusan Sintayong yang mengganti Saini Patinama dan Max Hilgers di babak kedua, yang menyebut bahwa absennya Patinama dan Hilgers di babak kedua ini merupakan bentuk sanksi dari Sintayong karena mereka dianggap sebagai penyebab utama kebobolan 2 gol timnas Indonesia.